Terus dia minta buat ketemu dan nyuruh aku buat muasin nafsunya. Dia bilang dia jamin aman. Tapi aku nggak berani nolak terang-terangan. Bukan berarti aku mau. Tapi karena dia yang... Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga bahagia selalu. Semoga baik-baik aja. Yang lagi patah hati semoga ada lalat. Yang lagi patah hati semoga cepat sembuh lukanya. Jangan menambah luka baru dengan menambahkan orang baru sebelum luka kalian sembuh, karena itu akan merepotkan. Kalian yang tadinya baik akan dikira jahat karena seperti itu, ya kan? Nikmatin rasa sakit yang dikasih mantan gitu ya. Wina, aku malas ngomongin mantan. Ngomongin Jangan lupa minum air putih yang banyak, makan makanan yang berserat biar pencernaan kalian bagus gitu ya. Karena serat tuh menurutku kayak ketika di usus tuh dia kayak sabut cuci piring, melunturkan lemak-lemak atau sisa-sisa makanan yang masih nempel di usus gitu. Jadi kayak ususnya bersih gitu rasanya. Mindsetku begitu. Jadi kalau aku makan banyak serat tuh gampang pup gitu ya. Tapi emang paling manjur kopi sih, sama taichan semalam. Itu bukan membersihkan usus tapi merusak usus. Ya aku udah sakit perutnya kayak mens gitu loh. Sakit enggak, ngisengnya gampang banget tanpa ngeden, malah justru kebablasan gitu loh. Jadi harus cepet-cepet, harus mengatupkan pantat gitu ya, terus cepet-cepet ke kamar mandi gitu kan. Terima kasih untuk taichan semalam. Pupku lancar hari ini tanpa kopi ya kan. Pagi-pagi, malam tuh aku udah kerasa nggak enak. Wah, aku males tapi udah kadung ngantuk, dadak ngiseng, teles, kena banyu kok melek meneh. Yaudah, sakitnya besok paginya. Kita ngomongin tai lagi. Enggak, kita akan bacain curhatan kalian. Jadi kalau kalian mau curhat langsung cek description box. Di sana ada email khusus curhat, langsung aja curhat sedetail mungkin, selengkap mungkin beserta identitas kalian. Karena tenang, kalau kalian curhat di aku, identitas kalian gak akan kesebar kemana-mana. Kita langsung aja. Malam Mbak, oke. Kenalin aku dari salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kemarin aku coba cari psikolog online. Tapi nggak kebantu sama jawabannya. Aku datang ke sini karena aku yakin Mbak Adel dan tim bisa bantu aku. Sebelumnya terima kasih Mbak Adel dan tim udah meluangkan waktu buat baca kisah bodohku ini. Berawal pas aku SMP, aku dapat pesan dari nggak tahu siapa dan aku bales. Di situ dia minta aku buat foto, nurutin nafsunya. Dia di situ tahu identitasku termasuk sekolahku dulu, padahal aku nggak pernah kasih tahu. Dia ngancem dan aku takut waktu itu. Alhasil aku ngikut aja karena aku takut sama ancamannya. Bodohnya aku di situ. Terus dia minta buat ketemu dan nyuruh aku buat muasin nafsunya. Dia bilang dia jamin aman. Tapi aku nggak berani nolak terang-terangan. Bukan berarti aku mau. Tapi karena dia yang posisinya tahu semua tentang aku. Bahkan sampai sekarang aku juga nggak bakal mau. Dulu pernah lakuin hal buat pergi dari dia tapi gagal. Tiap kali aku ngehindar dengan nggak ngubungin dia ngubungin duluan dan aku mau nggak bales takut sama ancamannya. Kalau dia kesel atau marah, dia selalu ngungkit tentang yang pernah aku janjiin buat ketemu. Tapi jujur, janji itu aku ketik gak ada unsur kemauan, tapi karena terpaksa. Sampai sekarang dia masih terus ngubungin aku dan tetap minta. Sekarang aku udah kelas 12 SMA, udah kelas 3 nih. Aku udah gak kuat, aku malu, aku gak pernah mau speak up ini ke siapapun. Aku takut kalau aku disalahin. Aku milih dipendem sendiri, aku pengen bebas Mbak. Aku pengen bebas dari dia. Dia itu dulu bilang katanya kerja di salah satu bagian kantor polisi gitu. Makanya itu aku selalu gak berani buat nolak terang-terangan. Karena ancamannya dia. Dan dia kalau gak salah pernah juga bilang umurnya lebih tua banget dari aku. Mungkin sekitar 30-an, aku lupa. Kalau ditanya aku ada bukti ancaman dia nggak? Ya ada, tapi itu aku ambil di bulan ini yang dulu-dulu udah nggak ada. Dan udah hilang. Aku lihat konten Mbak Adel jadi inisiatif buat ngadain bukti itu. Tapi aku nggak tahu mau tak buat apa. Aku bingung Mbak, aku udah putus asa. Aku kecewa sama diriku sendiri. Bahkan aku sempat berpikir kalau apa artinya aku di sini? Aku nggak pantas di sini, cuman jadi sampah, jadi beban. Aku pengen bebas Mbak, aku nggak mau ada di lingkaran ini lagi. Tolong Mbak, aku percaya Mbak Adel dan tim bisa bantu aku. Aku capek hidup dengan rasa takut kayak gini. Aku pengen hidup tenang kayak mereka, hidup senang kayak mereka. Aku kecewa sama diri aku karena bodoh banget. Aku nyesel. Aku bodoh, tolol, kenapa aku tanggepin. Tolong aku Mbak, makasih Mbak sebelumnya. Salam dari aku buat kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Diancam untuk disebarin aibnya itu sudah banyak banget terjadi dan gak cuma kamu doang. Semoga kamu nonton konten ini, nanti coba di email ya, tolong dibalesin kalau ini sudah dibuat konten dan tolong dengerin konten ini. Ancaman ini tuh udah sering terjadi dan gak cuma kamu doang. Aku juga udah sering bilang kumpulin bukti. Iya, bagus kamu udah ngumpulin bukti karena dari bukti itu kamu bisa naik ke polisi. Pertama itu. Kedua, orang-orang seperti ini, oknum-oknum seperti ini adalah laki-laki pengecut. Belum tentu dia beneran umurnya 30 tahun. Belum tentu juga dia kerja di kepolisian. Ya kan? Dan menurutku, seorang polisi juga bukan ranahnya untuk nyebarin aib atau nyebarin identitas atau nyebarin keterangan seseorang yang dia dapat di tempat kerjanya terus disebar-sebar ke seenaknya. Menurutku polisi nggak kayak gitu. Itu pertama yang harus kamu tahu. Capture semua chatnya, simpan semua chatnya, ya kan? Nggak usah takut kalau dia tahu masa lalumu. Pertama, ketika kamu pindah sekolah, kamu pasti akan menyertakan nama, alamat, siapa orang tuamu, tempat tanggal lahir, dan sebagainya ke sekolah. Ke tempat fotokopian di mana kamu fotokopi. Di tempat kamu ngeprint fotokopi sekolah, berapa guru yang megang berkasmu, berapa orang yang megang berkasmu. Kamu harus ingat-ingat itu. Bukan untuk nyari tahu siapa, tapi itu kemungkinan-kemungkinan yang ada. Gak usah takut diancam dan segala macamnya, ganti nomor. Karena dulu kamu tolol, ya betul, dan sekarang kamu sadar, puji Tuhan, alhamdulillah kamu sudah sadar gitu ya. Yang harus kamu lakuin sekarang adalah ganti nomor. Merenunglah di dalam kamarmu, terima dirimu, terima kalau dulu itu aku pernah tolol, aku pernah menanggepin orang ini, aku pernah begini, begitu, benalu, dan sebagainya. Kamu sudah pernah melakukan itu semua, terima itu semua, terima dirimu apa adanya tanpa syarat, kamu harus menerima itu semua. Kalau kamu bisa menerima dirimu dan masa lalumu, kamu mau jalan ke depan tuh enak. Tapi kalau kamu belum menerima, mau sebaik apapun masa depanmu, kamu akan selalu dihantui kalau kamu dulu itu pernah begini, ngerti nggak? Dan bodoh adalah orang yang tidak bisa move on dari masa lalunya. Contoh, kamu itu berasal dari jalanan, sampah masyarakat, bla 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 segala macam. Kamu dulu pernah nyolong, pernah ini, pernah itu. Semua yang jelek-jelek ada pada orang ini. Dan dia nggak cuma satu, misal dia bertiga, yang dua bisa sukses. Kenapa yang ini nggak bisa? Karena dia akan selalu dihantui masa lalunya dan dia emang nggak mau berusaha untuk jadi lebih baik. Dia akan terus nyolong, dia akan terus pakai narkoba, dia akan terus ngapa-ngapain yang jelek-jelek. Karena dia merasa kalau aku udah nggak bisa berubah, kayaknya emang aku udah jalan hidupku begini. Ya kan orang itu emang nggak mau berubah. Kalau kamu udah mau berubah, terima masa lalumu apa adanya dan move on lah dari itu. Jadilah wanita yang pintar. Jangan jadi wanita tolol yang seperti kamu sebutkan ke aku tadi. Gak ada orang lain yang bisa nolong kamu kecuali dirimu sendiri. Ada orang lain mau nolong kamu, tapi kamu emang dirinya sendiri nggak mau ditolong, ya nggak akan bisa ketolong gitu loh, ngerti nggak? Kalau kamu udah tahu itu bodoh, itu salah, ya udah jangan dilakuin lagi, move on dari situ. Terima kalau kamu dulu pernah goblok. Seorang anak ketika tidak pernah diberi kepercayaan kepada orang tuanya dan tidak pernah merasakan, oh ternyata ini jalan yang salah, oh ternyata perkumpulan ini salah, oh ternyata pertemanan ini salah, ya dia merasakan itu yang kok telat. Ngerti nggak? Ketika belasan tahun anak-anak tuh, oh ternyata kalau kita bolos terus ketangkep polisi bla 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 nanti begini. Oh ternyata kenakalan remaja udah merasakan itu, udah merasakan kegagalan, udah merasakan dapat nilai 0, gimana mempertanggungjawabkan nilainya dan sebagainya gitu ya, tanpa di backup orang tua. Ketika dia sudah bertambah umur dan makin tua makin sadar, dia paham kalau di dunia ini tuh nggak selalu diterima, di dunia ini tuh ada namanya kegagalan, nggak selalu berhasil, di dunia ini tuh ada yang namanya penolakan, nggak selalu diterima. Ketika dia tidak pernah sama sekali merasakan itu dan selalu ditutupi orang tuanya, ketika dia merasakan di usia yang sudah tua, akan hancur sekali karena dia tidak pernah latihan merasakan hal itu. Ketika kamu sudah diberikan masa lalu seperti itu, bersyukurlah Tuhan mau kamu kuat. Ya, semoga ini mewakili teman-teman di luar sana yang sedang diancam aibnya disebar atau pernah melakukan hal bodoh di luar sana. Ketika kamu mau berubah, benar-benar mau berubah, pasti ada jalan, tenang. Intinya kalian harus menerima masa lalu kalian seperti apa. Kalau kalian mau berubah yang benar-benar berubah 100%, tinggalin lingkunganmu yang lama yang kamu merasa lingkunganmu itu nggak baik, tinggalin cara pola pikirmu yang lama, cari referensi baru, aku harus berpikir seperti apa, aku harus bertingkah seperti apa. Dan buat mbaknya yang curhat, saranku jangan pernah turutin apa yang dia mau.
lagi. Stop. Jangan pernah sekalipun menuruti apa yang dia mau. Karena kalau kamu mau keluar dari lingkaran setan, ya keluar. Kalau kamu cuma menggok-menggok Siti, akhirnya kamu membuat lingkaran setan itu makin besar, bukan keluar. Kalau kamu mau jalan hidupmu berubah, belokin setirnya. Bukan tambah gas atau tambah rem. Begitu. Semua bentuk ancaman, semua bukti-bukti bisa dipolisiin. Tenang, dia hanya laki-laki pengecut. Dia nggak akan berani ngadepin kamu. Kalau dia bisa nyebar-nyebar aibmu, coba aja dulu. Coba sebarin. Coba aja itu laki-laki pengecut luar biasa. Kalau dia kerja di kepolisian, nggak mungkin dia berperilaku seperti itu. Mungkin ada beberapa oknum yang akan seperti itu gitu ya. Tapi I think polisi seharusnya tidak seperti itu. Dan belum tentu dia juga umurnya 30 tahunan, ngerti nggak? Jadi kalau kamu emang mau keluar dari situ, ya jangan lakuin lagi. Stop. Gitu. Semoga bermanfaat. Semoga menjawab. Semoga kamu nonton video ini juga. Don't forget to like, comment, and share video ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.